Hai semuanya. Berjumpa lagi bareng Mimin Noba di sini. Mimin ucapkan terima kasih ya untuk para sobat Noba yang sudah memberikan support dan kesetiaannya sampai sejauh ini. Dan juga Mimin tidak akan bosan-bosan minum pil Tika Dewa agar terus kerja membawakan episode-episode berikutnya dari BTTH Keabadian Kaisar. Pokoknya jangan bosan-bosan untuk terus mengikuti kelanjutannya. Kalau tidak, Mimin akan membuat kalian tidak bisa tertawa atau menangis. Let's go, mari kita masuk ke dalam ilusi seni radionya. Halo Sobat Noba, melanjutkan cerita dari episode sebelumnya ya. Dipimpin oleh Xiaoyan, keempat bahtera itu berubah menjadi 4 pelangi panjang yang menyapu kehampaan. Pemandangan di kehampaan laut barat hanya terlihat keheningan yang mematikan. Ada juga sejumlah batu besar yang muncul. Ini bukan batu biasa, tetapi sesuatu yang dihasilkan setelah bintang-bintang runtuh dan meledak. Kemudian berubah menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya. Di sepanjang jalan, Xiaoyan juga melihat beberapa bintang yang setengah rusak dan setengahnya masih utuh. Adegan ini tampak seperti hari kiamat. Seluruh dunia hancur total. Semua makhluk hidup binasa. Dan yang tersisa hanya keheningan yang mencekam. Xiaoyan bahkan tidak merasakan sedikit pun vitalitas kehidupan. Saat Xiaoyan menutup matanya, dia dapat merasakan ada suara samar yang datang dari sekitarnya. Balaskan dendam kami. Balaskan dendam atas darah kami. Suara kebencian datang dari segala arah. Yang lain mungkin tidak bisa mendengarnya, tetapi Xiaoyan dapat mendengarnya. Xiaoyan yang sedang duduk bersila perlahan membuka matanya. Dia melihat hantu yang melayang-layang, seolah-olah ingin menuntut balas dendam atas ketidakadilan yang dialaminya. Hati Xiaoyan tiba-tiba menegang. Perasaan ini membuatnya merasa tidak nyaman. Dia bisa merasakan ratapan jiwa-jiwa yang mati terus datang dari kehampaan laut barat. Hal itu membuat hatinya terasa seperti ditusuk oleh jarum. Benua Doki dan benua Dodi semuanya lahir di kehampaan laut barat. Alasan mengapa setiap kali Xiaoyan kembali ke dunia sensi akan muncul di kehampaan laut barat adalah hal ini disebabkan karena Xiaoyan lahir di kehampaan laut barat. Dan ini adalah kampung halamannya. Tetapi kehampaan laut barat jugalah yang pertama dijarah oleh Taisu. Hampir semua bintang di kehampaan laut barat tidak bisa melepaskan diri dari penjajahan. Taisu menjarah semua sumber daya di seluruh kehampaan laut barat. Dengan metode Taisu, tidak dapat dibayangkan berapa banyak prajurit Taisu tanpa jiwa yang lahir. Sekalipun mereka tidak punya jiwa, tetapi mereka menggunakan armor dewa palsu dan memiliki kekuatan tempur yang sangat menakutkan. Jumlah yang besar cukup untuk mendatangkan kekacauan pada setiap bintang di sini. Seolah mereka bagaikan nyamuk yang menyedot darah mangsanya dalam sekejap. Xiaoyan tidak tahu pengaturan seperti apa yang sebenarnya dibuat oleh ratu. Kekuatan sensi jauh lebih kuat dibandingkan dunia iblis kuno. Secara logika, jumlah keabadian dewa yang dimiliki sensi seharusnya lebih banyak daripada dunia iblis kuno. Lalu mengapa sejauh ini ratu masih tidak menunjukkan tanda-tanda melawan? Hal ini mengisyaratkan pasti ada sesuatu yang tidak diketahui oleh Xiaoyan. Meskipun Xiaoyan belum memahami penyebabnya, dia percaya bahwa ratu memiliki alasan mengapa tidak ada perlawanan di sini. Sekarang setelah aku kembali ke sensi, aku harus bertemu ratu untuk menanyakan semuanya secara detail. Namun sebelum itu, aku akan mengikuti instruksinya pergi ke Beiming terlebih dulu. Gumam Xiaoyan. Dengan bantuan formasi teleportasi, itu bisa membuat kecepatan bahtera menjadi lebih cepat. Dengan adanya 50.000 keabadian dewa yang dipimpin Xiaoyan, maka kekuatan yang mereka miliki dapat dengan mudah mengaktifkan formasi teleportasi. Sehingga Xiaoyan tidak perlu untuk mengambil tindakan. Setelah mengaktifkan formasi teleportasi, keempat bahtera yang dipimpin oleh Xiaoyan tiba di tepi kehampaan laut barat. Xiaoyan ingat bahwa ketika dia pergi terakhir kali, masih ada beberapa alam atau sekte kuat yang tinggal di dekat lubang cacing. Mereka tetap berada di kehampaan laut barat sampai akhir. Namun sekarang segala sesuatu di sini juga dihancurkan dan tidak menyisakan satupun makhluk hidup. Hal ini seperti Taisu telah mengumumkan hukuman mati di kehampaan laut barat. Taisu, kalian akan membayar harga mahal untuk semua ini. Kalian telah membunuh terlalu banyak makhluk hidup sensi, dan kalian harus membayar dengan hidupmu. Xiaoyan berkata dengan niat membunuh yang sangat kuat. Sementara itu Xin diperlihatkan di luar lubang cacing yang runtuh. Terlihat ada 7 atau 8 bahtera dengan ukuran dan penampilan yang sangat berbeda. Sepertinya mereka tidak berasal dari alam yang sama. Namun saat ini mereka bepergian secara bersama-sama.
Di mana kita harus menuju? Terdengar suara di antara orang-orang yang berada di alam bahtera itu. Untuk saat ini yang paling penting adalah pergi menjauh dulu. Semoga saja masih ada lubang cacing yang masih aktif. Selama kita bisa meninggalkan kehampaan Laut Barat, kita akan aman. Sekarang kita hanya bisa menjaga satu sama lain dan menyatukan kekuatan. Hanya dengan begitu mungkin ada secerca harapan untuk melarikan diri hidup-hidup, kata orang yang memimpin di depan. Orang yang berbicara adalah perempuan, namun tidak ada yang keberatan atas apa yang dibicarakannya. Kita semua mendengar saran saudari Feng Lin. Suara lemah dari beberapa orang lainnya juga terdengar. 8 bahtera itu terus bergerak maju. Mereka dipimpin oleh satu bahtera yang terdiri dari kelompok sosok yang terlahir dengan mata putih. Dan mereka tak lain adalah orang-orang dari dunia psionik yang dikenali Xiaoyan. Namun hampir sebagian besar dari mereka duduk bersila. Semua orang tampak pucat. Sepertinya mereka semua mengalami cedera yang cukup parah. Dunia psionik telah hancur. Saat ini Feng Chan berkata dengan suara pelan. Wajahnya tampak berantakan. Masih ada 2 garis mata di sudut matanya. Tinjunya mengepal dan secara perlahan membuka matanya yang tampak menahan semua rasa sakit. Mereka telah membantai 30 juta orang di alam psionik. Mengapa semua ini harus terjadi? Mengapa? Saat ini seluruh tubuh Feng Chan sedikit gemetar. Dia telah melihat sungai darah dan mayat yang menggunung dengan matanya sendiri. Bagaimana mungkin pemandangan seperti itu tidak akan menyakiti hatinya? Selain Feng Chan, ada juga Ling Fei di sisinya. Dia terlihat lebih kurus dan ada banyak luka di sekujur tubuhnya. Tetapi dia tetap berusaha menjaga, serta menguatkan hati Feng Chan. Jika dibandingkan dengan trauma fisik, maka trauma pada hati bahkan menimbulkan efek yang lebih parah lagi. Mereka menyaksikan alam tempat kelahirannya hancur dengan matanya sendiri. Hanya sedikit dari mereka yang berhasil melarikan diri. Bahkan jika mereka berhasil bertahan, mereka tidak akan memiliki rumah di masa depan. Saudari Ling Fei, kemana kita akan pergi sekarang? Kita tidak punya tempat tinggal lagi. Air mata terus mengalir di wajah pucat Feng Chan. Dia menutupi dadanya dengan tangannya. Rasa sakit ini sepertinya meremas jantungnya, dan mungkin tidak ada yang bisa merasakan hal yang sama. Saat air mata Feng Chan masih mengalir di pipinya, tiba-tiba saja terdengar suara gemuruh di kejauhan. Sepertinya ada sesuatu yang sangat cepat sedang mendekati mereka. Saat mendengar suara ini, Ling Fei tiba-tiba berdiri dan melihat kehampaan di sekitarnya dengan mata waspada. Sial! Kita ketahuan, terus bergerak dengan kecepatan penuh, teriak Ling Fei. Segera barisan bahtera itu bergerak dengan panik, mencoba meningkatkan kecepatannya ke titik tercepat. Di belakang mereka saat ini cahaya dingin tiba-tiba muncul dari kejauhan. Terlihat salah satu bahtera itu langsung meledak. Raungan memilukan datang keluar dari bahtera itu. Ketika perlindungan bahtera menghilang, tidak butuh waktu lama bagi tubuh di dalamnya hancur berkeping-keping karena tekanan. Setelah satu bahtera hancur, kemudian cahaya dingin terus datang menerpa bahtera lainnya. Awalnya mereka berkumpul, namun mereka harus berpencar untuk bisa menghindarinya. 2 ledakan keras terdengar lagi ketika 2 bahtera lainnya juga meledak setelah terkena cahaya dingin. Saudari Ling Fei, kita sudah tidak punya peluang lagi, ucap Feng Chan dengan tubuh gemetar. Wajahnya yang sudah pucat menjadi semakin pucat saat melihat ini. Saudari Feng Chan, jika memang harus mati di sini, kita akan mati bersama, ucap Feng Lin. Feng Lin juga merasa tidak berdaya, dan keduanya hanya berdiri terpaku, seolah-olah sudah siap menanti kematian. Saat ini kecepatan bahtera sudah mencapai batasnya, namun kecepatan cahaya dingin itu jelas jauh lebih cepat, dan itu bukanlah sesuatu yang bisa dihindari oleh bahtera. Seperti yang dikhawatirkan, pada saat ini cahaya dingin tiba-tiba datang menabrak, dan bahtera mereka terguncang keras. Dalam sekejap mata bahtera mereka sudah setengah hancur. Saat ini mereka seperti kura-kura di dalam guci. Mereka bisa melihat sekelompok sosok yang mengenakan armor dewa palsu mendekati bahtera dengan kecepatan tinggi. Tampaknya bahtera ini tidak berarti apapun bagi prajurit Taisu, dan mereka dapat dengan mudah menghancurkannya. Adapun orang-orang yang berada di dalam bahtera yang meledak, semuanya dipotong-potong dengan senjata tajam, seperti meremukan seekor domba sampai mati. Mereka melakukannya tanpa merasa bersalah, seolah sedang menyelesaikan tugas yang tersisa. Satu demi satu para prajurit Taisu ini bergegas keluar dengan perlindungan armor dewa palsu. Mereka dapat melakukan perjalanan melalui lautan kehampaan dengan sesuka hatinya. Di bahtera tempat Feng Chan dan Ling Fei berada, meski semua orang terluka parah, namun semua orang langsung berdiri dan siap bertarung sampai mati. Namun saat Feng Chan melihat ke kejauhan,
dia tiba-tiba menemukan secercah harapan. Saudari Feng Lin, lihat, sepertinya ada Bahtera lain yang datang ke sini. Segera Feng Lin mengikuti pandangan Feng Chan. Memang benar ada 4 titik hitam di kejauhan yang sedang mendekat. Dari kelihatannya itu adalah beberapa Bahtera. Di saat yang sama prajurit Taisu sudah bergegas ke dalam Bahtera tempat Feng Chan dan Ling Fei berada. Mereka memegang berbagai senjata tajam dan bersiap untuk melakukan pembantaian. Namun tepat ketika mereka akan melakukannya, sebuah paksaan yang sangat kuat tiba-tiba menyapu semua tubuh prajurit Taisu. Di saat yang sama terlihat sesosok yang dipenuhi nyala api melesat dengan kecepatan yang sangat cepat. Jangan takut, aku telah kembali. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Jangan lupa dukung terus channel Robarta dengan cara subscribe, like, dan komennya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.